Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro LVF. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya pengajuan diterima atau di-approve atau disetujui. Karena banyak dari teman-teman juga yang masih bingung bagaimana caranya supaya pengajuan kredit atau pengajuan pinjaman dana ataupun pengajuan KPR bisa disetujui oleh bank, leasing, atau finance-nya. Karena kalau kita sudah mengajukan dan itu ditolak oleh leasing, bank, atau finance-nya, untuk mengajukannya lagi ke depannya itu sudah sangat susah. Karena kenapa? Karena begitu kita mengajukan sekali ditolak, itu akan membuat semangat kita lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan para marketing ini mereka saling memberitahukan satu sama lain. Dan yang ketiga, ketika kita mengajukan dan pernah ditolak, itu akan menjadi pertanyaan atau semacam citra buruk bagi marketing-marketing lain. Contohnya, ketika kita mau pengajuan lagi, kita ditanya, sudah pernah mengajukan belum? Lalu kita jawab sudah. Lalu ditanya, ditolak? Iya, ditolak. Lalu mereka akan berpikir kenapa ditolak? Tentu ada sesuatu dan lain hal. Mungkin itulah menurut para marketing ini. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi karena kita sudah pernah ditolak, otomatis itu jadi pertimbangan yang negatif bagi marketingnya atau kredit analisnya. Jadi ada sesuatu yang mereka jadi pertimbangkan, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Kenapa saya tahu ini? Karena dulu saya juga marketing salah satu finance terbesar yang ada di Indonesia. Dan saya 10 tahun lebih sebagai marketing. Dan tentu kalau ada nasabah yang mengajukan kembali ke saya setelah mengajukan ke tempat lain, maka itu akan menjadi citra negatif bagi saya sendiri. Kenapa? Karena ada sesuatu hal berarti, makanya dia ditolak di tempat lain. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya pengajuan atau permohonan kredit kita atau permohonan pinjaman kita diterima leasing, bank, atau finance? Baik, kita akan membahasnya sampai tuntas. Nah, untuk meningkatkan peluang pengajuan diterima, tentu riwayat kredit Anda harus baik terlebih dahulu. Nah, makanya di video atau di sesi sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana cara penghapusan BI checking yang buruk. Tentu ini ada hubungannya dengan BI checking atau slik OJK. Itu sudah kita jelaskan di sana, 3 langkah mudah untuk membersihkan BI checking. Tentu BI checking sangat berpengaruh sekali terhadap pengajuan kredit ataupun pinjaman. Kemudian selanjutnya, penuhi persyaratan yang diminta dan ajukan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jangan sampai Anda mengajukan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Yang sesuai dengan kemampuan itu untuk perbankan, finance, atau leasing itu seperti ini perhitungannya. Supaya teman-teman paham, biasanya perhitungannya itu adalah 70-30 dari 100% penghasilan kita. Apa itu 70-30 dari 100% penghasilan kita? Contohnya begini. Jika Anda mempunyai penghasilan 10 juta setiap bulannya, maka di bank atau di leasing atau di pembiayaan manapun, menurut skor perhitungannya, itu Anda hanya mampu membayar sekitar 30% dari total penghasilan Anda untuk angsuran setiap bulannya. Itulah titik amannya. Artinya 30% berarti kalau Anda punya gaji 10 juta, berarti setiap bulannya Anda hanya mampu di titik amannya itu membayar angsuran sekitar 3 juta per bulannya. Artinya pengajuan Anda itu di titik aman dari gaji Anda, artinya angsuran Anda hanya sekitar 3 juta atau 3 juta lebih sedikit lah, atau bahkan mungkin paling tingginya adalah 4 jutaan setiap bulan. Pengajuan kredit Anda atau pengajuan pinjaman dana Anda itu kemungkinan besar masih akan disetujui. Karena kenapa? Karena masih ada di titik aman. Jadi sekitar 30% dari penghasilan Anda. Itu perlu Anda pertimbangkan. Karena memang kalau lebih daripada itu, di luar daripada itu, sudah lebih besar dari 30%, apalagi 40%, itu kemungkinannya nanti sudah akan terjadi masalah di suatu saat nanti. Karena ini berdasarkan pengalaman. Kita buat skor pertimbangan ini berdasarkan pengalaman perbankan, leasing, dan bank. Selama leasing dan bank ini beroperasi, itu sudah menjadi sesuatu hal yang fakta terjadi.
Nah, selain itu, pilihlah lembaga keuangan yang terpercaya, karena tidak semua lembaga keuangan terpercaya. Dan periksa semua syarat dan ketentuan Anda sebelum Anda mengajukan. Beberapa langkah yang dapat Anda lakukan ketika Anda mau melakukan pengajuan. Yang pertama, jaga riwayat kredit Anda supaya tetap baik. Itulah yang saya katakan pertama tadi. Bayar tagihan tepat waktu dan hindari keterlambatan pembayaran. Karena ini akan mempengaruhi skor kredit Anda ke depannya. Jadi, kalau skor kredit Anda baik, maka bank manapun dan finance manapun itu akan dengan gampang menyetujui pengajuan kredit atau pinjaman dana Anda. Tapi kalau skor kredit Anda jelek, artinya sering menunggak, apalagi menunggaknya lewat bulan, lewat tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. Itu sangat buruk sekali citranya. Yang kedua, lengkapi semua dokumen yang diperlukan. Jadi pastikan semua dokumen yang diminta seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan data-data diri lainnya lengkapi dengan jelas, termasuk bon-bon usaha kalau berusaha, termasuk juga slip gaji atau yang lain-lainnya ya, bukti-bukti transaksi lainnya, tunjangan apa segala macam itu harus Anda lengkapi supaya jelas perhitungannya. Seperti 30-70 tadi. 30-70 bukan berarti hanya dari gaji saja. Artinya dari semua uang masuk atau income Anda setiap bulannya itu dihitung 70-30. 70% untuk Anda gunakan untuk kebutuhan lain dan sehari-hari, 30% untuk kredit di titik aman. Yang ketiga, ajukan pinjaman sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Itulah yang saya katakan tadi 70-30. Jangan mengajukan pinjaman yang terlalu besar, angsuran maupun pinjamannya, atau dengan tenor yang terlalu singkat sehingga angsuran Anda jadi besar. Karena ini nantinya bisa membuat Anda kesulitan membayar cicilan atau kesulitan mengembalikan uang yang telah Anda pinjam. Yang keempat, pilih lembaga keuangan yang terpercaya. Pilih lembaga keuangan yang sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Kemudian pilih yang benar-benar sudah dipercaya oleh banyak nasabah. Maksudnya dipercaya oleh banyak nasabah, kita bisa menanyakan terlebih dahulu tentang kredibilitas pembiayaan atau bank tersebut kepada teman-teman yang sudah pernah memakainya atau kepada siapa saja. Atau kita bisa mengeceknya lewat media sosial. Tinggal ketik saja nama banknya, lalu ketik permasalahan yang pernah dihadapi oleh bank atau pembiayaan tersebut. Nanti akan muncul di situ. Atau Anda bisa juga melihatnya lewat review-review di Play Store atau di mana saja. Supaya ke depannya Anda tidak kecewa dengan pembiayaan atau bank yang Anda pilih. Yang kelima, pahami syarat dan ketentuan pinjamannya. Yang kita garis bawahi di sini adalah ketentuan pinjamannya. Periksa semua syarat dan ketentuan pinjamannya, termasuk suku bunganya. Ini maksud saya tadi kita garis bawahi ketentuan pinjamannya. Suku bunga, biaya adminnya, dan denda keterlambatan pembayarannya sebelum Anda mengajukan. Lalu perhatikan atau cari tahu tentang cara debt collector-nya bekerja. Jangan nanti baru telat sebulan, baru telat beberapa hari, finance-nya sudah main teror-teror aja, sudah mau main tarik mobil atau motor aja, atau bank belum beberapa bulan menunggak sudah mau distempel aja rumah kita. Jangan mau berurusan dengan finance atau leasing yang kredibilitasnya itu tidak bagus. Melalui ketentuan dan syaratnya tadi itu bisa kita gambarkan bagaimana cara kerja mereka dan perlakuan mereka terhadap nasabah. Yang keenam, ajukan pinjaman hanya di satu tempat. Usahakan Anda mengajukan pinjaman hanya di satu tempat saja. Hindari mengajukan pinjaman di banyak tempat sekaligus, karena ini bisa menurunkan skor kredit Anda. Contohnya, Anda mau minjam nih, atau mau kredit mobil nih. Anda ajukan ke BFI, Anda ajukan ke Adira, Anda ajukan ke BCA Finance. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap persetujuan kredit Anda atau approval kredit Anda. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu Anda ditelepon mau survei, bisa saja Anda salah jawab. Kalau untuk nasabah-nasabah yang seperti ini, biasanya para marketing itu agak malas memproses nasabah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengajukan ke sana-sini, Anda akan membutuhkan data berkas dan juga proses yang sangat memberatkan Anda, yang membuat Anda jenuh. Kemudian yang ketiga, ini akan membuat Anda pusing dan Anda akan pening sendiri. Karena kenapa?
Karena masing-masing leasing bank atau finance itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pertimbangan-pertimbangan Anda di sini nanti ini akan membuat Anda jadi bingung sendiri, lalu kemudian Anda akan merasa kurang effort, lalu kemudian pada saat menjawab ke bank A, Anda akan kurang semangat atau kurang percaya diri atau kurang yakin. Karena Anda sudah timbul keraguan di awal tadi dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh. Selanjutnya, gunakan data yang resmi. Gunakan nama dan alamat yang sama seperti di KTP Anda untuk menghindari masalah verifikasi. Supaya ketika nanti diverifikasi, itu tidak menjadi suatu nilai negatif bagi Anda. Contohnya di KTP Anda berbeda dengan tempat tinggal Anda. Atau ketika Anda ditanya, Anda mengatakan A. Lalu ditanya lagi dengan verifikasi selanjutnya, Anda mengatakan B. Lalu disurvei lagi, kemudian Anda berkata C lagi. Itu yang dimaksud dengan gunakan data yang resmi atau data yang pasti. Kata-kata Anda pun harus sesuai dari awal sampai nanti selesai survei. Karena biasanya sebelum survei itu ada beberapa kali verifikasi. Yang selanjutnya adalah siapkan dana darurat. Ketika Anda memiliki pinjaman, Anda harus memiliki dana darurat yang dapat membantu Anda menghadapi situasi yang tak terduga yang mungkin terjadi, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran. Contohnya bisa saja gaji Anda terlambat ditransfer, atau kemungkinan perkiraan Anda untuk mendapatkan duit lari. Maksudnya lari itu tidak sesuai dengan yang diprediksi. Jadi harusnya Anda dapat setiap tanggal 18, malah Anda dapat di tanggal 30 atau malah bahkan di bulan itu tidak dapat sama sekali. Atau bahkan gaji juga kan pernah seperti itu. Jadi di bulan itu gaji tidak masuk karena gangguan sistem dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini, Anda siapkan dana darurat supaya nanti Anda tidak kewalahan atau kelabakan sehingga nanti skor kredit Anda menjadi jelek. Yang selanjutnya, kalkulasikan kebutuhan dengan bijak. Nah, di sini orang yang sangat sering itu salah. Dia kira dia sudah mampu untuk membayarnya sampai selesai di akhir tenor. Padahal di tengah jalan terjadi masalah. Makanya tadi saya katakan perhitungan 70-30 yang saya katakan di awal tadi itu. Itu Anda harus benar-benar perhitungkan dengan matang. Perhitungkan kebutuhan Anda secara cermat sebelum Anda mengajukan pinjaman. Dan pastikan Anda mampu membayar cicilan setiap bulannya. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pilih tenor pinjaman yang tepat. Tentukan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kemampuan Anda. Karena tenor yang lebih lama bisa mempermudah cicilan bulanan Anda. Karena tenor yang lebih lama itu sudah pasti angsurannya lebih rendah. Walaupun tenornya lebih lama, tidak apa-apa. Yang penting Anda bisa lancar. Jadi dalam istilah perbankan itu atau leasing itu ketika kita meminjam, sampai kapanpun akan berlaku biar lambat asal selamat. Daripada mau cepat-cepat lunas tapi nanti nunggak di tengah jalan, tidak terbayar lagi, akhirnya minjam sana-sini, makin banyak utang, dan angsuran pun makin menunggak, akhirnya mobil atau motor Anda atau rumah Anda kena sita. Nah, sementara utang Anda sudah banyak di tempat lain. Karena terlalu besar angsuran yang dibayar setiap bulan. Jangan seperti itu. Jadi lebih bagus Anda pakai istilah lama untuk pinjaman ini atau untuk kredit biar lambat asal selamat. Itulah beberapa tips atau cara supaya pengajuan Anda diterima. Dan supaya BI checking Anda aman untuk kedepannya. Sehingga ketika Anda membutuhkan lagi nanti pinjaman atau kredit atau fasilitas pembiayaan di kemudian hari, Anda tidak terhalang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, para subscribers dan viewers Maro LBF. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan salam sahabat.